dan seperti biasa sampai jam setengah 9 pagi nanti. Nah, kalau sekarang kita buka media sosial, rasanya setiap hari selalu ada aja yang lagi viral. Ada yang curhat, dikomentarin. Ada yang bikin konten, dinilai. Ada yang salah sedikit, langsung jadi bahan pembicaraan satu Indonesia. Menariknya teman perempuan netizen Indonesia ini sering disebut sebagai salah satu yang paling aktif di dunia. Banyak yang berani menyuarakan pendapat ya, ikut juga mengawal isu-isu penting sampai peduli dengan kejadian yang bahkan terjadi di daerah lain. Tapi di sisi lain gak sedikit juga yang merasa kalau media sosial sekarang makin galak. Baru kita lihat potongan video beberapa detik langsung kita simpulkan. Baru baca satu unggahan langsung kita kasih label. Nah, sebenarnya netizen kita sekarang ini makin pedulikah atau justru makin gampang menghakimi? Pagi ini kita bakal ngobrol soal fenomena itu bersama Komang Widya Sastri, anggota KNPI Kabupaten Buleleng. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Kak Widya. Apa kabar? Halo, selamat pagi Kak. Kabar Kabarnya baik. baik. Oke, Kak Widya, kalau kita lihat kondisi media sosial sekarang, menurut Kak Widya sendiri, netizen Indonesia itu lebih banyak menunjukkan kepedulian atau justru lebih gampang menghakimi? Oke Kak, kalau menurut saya itu sebenarnya tidak bisa dijawab dengan kata ya atau tidak saja. Mhm. Karena seperti yang saya lihat di media sosial, banyak terkadang netizen Indonesia itu lebih peduli khususnya terhadap isu-isu sosial seperti kekerasan, Mhm. korupsi, dan juga isu sosial lainnya. Namun terkadang kepedulian itu bisa saja berubah menjadi menghakimi. Ya. Nah, maka dari itu bukan berarti netizen Indonesia tidak peduli, hanya saja terkadang kepedulian itu berubah menjadi menghakimi yang tidak didasari dengan etika. Oke, berarti memang dua-duanya ada gitu Iya, kan. Tinggal mana yang lebih sering muncul dan mana yang lebih kelihatan di iya. media sosial. Nah, kalau ngomongin soal itu, menurut Kak Widya, kenapa sekarang orang berani untuk berkomentar? Padahal kan belum tentu tahu cerita lengkapnya seperti apa. Iya, tentu saja dalam menggunakan media sosial itu ada tantangan, yang Mhm. dimana seperti netizen Indonesia itu terkadang hanya mencoba-coba untuk menghakimi tanpa mengetahui kebenaran dari berita yang ia komentari. Jadi Mhm. dia hanya semena-mena berkomentar tanpa mengetahui faktanya apa. Oke. Kadang memang kita lihat video 30 detik gitu kan, tapi langsung ngerasa tahu semua kejadian Mhm. saat itu. Nah, kenapa setiap ada sesuatu yang viral, netizen itu langsung buru-buru menyimpulkan sebelum fakta lengkapnya keluar? Menurut Kak Widya, apakah ini budaya FOMO, pengen jadi yang pertama berkomentar, atau mungkin memang cara kita bermedia sosial yang memang mulai berubah? Iya, betul sekali. Di Indonesia ini kan Mhm. sering juga, bahasa gaulnya FOMO, emang Betul. ikut-ikutan, saja. Terkadang juga dari algoritma di media sosial itu biasanya apa yang kita pertama kali like dan apa yang pertama kali muncul biasanya itu yang langsung saja ada, dan biasanya orang-orang juga bakal langsung, menyimpulkan dari apa yang disajikan oleh media sosial itu. Mhm, bener ya. Kadang memang yang paling cepat berkomentar itu justru yang memang belum tahu, Iya. yang belum paham situasinya seperti apa. Sering ada yang bilang juga, "Ah, kan itu kan cuma komentar." Padahal untuk orang yang menerima, satu kalimat itu bisa kepikiran Iya, betul. berhari-hari. Kalau menurut Kak Widya, apakah banyak orang belum sadar kalau komentar di media sosial juga punya dampak nyata? Iya, betul sekali. Biasanya komentar di media sosial itu walaupun hanya kata-kata saja, tentu saja pasti akan menyakiti perasaan orang lain. Mhm. Karena seharusnya kita saat berkomentar tentu saja kita harus memerhatikan bagaimana etika-etika bagus kita dalam berkomentar, khususnya kita harus, memahami dan mengerti perasaan orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa ya, buat kita mungkin cuman ngetiknya beberapa detik Iya. gitu ya, tapi kalau untuk orang lain bisa jadi beban yang dibawa cukup lama. Kalau begitu menurut Kak Widya sebenarnya, batas antara mengkritik dan menghakimi itu ada di mana? Karena sering orang itu membela diri dengan bilang, "Aku cuman jujur aja sih sebenarnya." Emang salah gitu kan? Oke. Kalau dari sana itu tentu saja kita kembali lagi ke etika dalam berkomentar dan, memahami bagaimana perasaan orang lain. Memang kita hanya mengetik saja, tapi seperti pepatah yang mengatakan bahwa sekarang itu jarimu adalah harimaumu. Betul.
Wah, memang kejujuran itu, bisa dibilang penting ya, tapi cara menyampaikannya juga Iya. gak kalah penting. Karena teman Pro 2 tujuan kritik itu harusnya sih bisanya memperbaiki, bukan menjatuhkan. Nah, anak muda sekarang itu dikenal berani bersuara. Kalau menurut Kak Widya gimana caranya supaya tetap vokal menyampaikan pendapatnya, tapi nggak berubah jadi hate speech atau penghakiman juga, gimana caranya? Oke, di media sosial itu tentu saja menjadi hak atau tempat kita untuk bersuara. Mhm. Namun, di dalam kita bersuara itu tentu saja kita harus menggunakan etika-etika yang baik, seperti tidak menghakimi, Mhm. tidak berkomentar dengan kasar, atau menyuarakan dengan ketikan-ketikan yang menyakiti orang lain. Oke, kalau dipikir-pikir ya memang teman Pro 2 media sosial itu sebenarnya hanyalah alat yang menentukan suasananya tetap kita sebagai, pengguna. Habis ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi teman Pro 2 soal gimana caranya tetap kritis tanpa kita kehilangan empati. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sepada hari ini. Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang masih mendengarkan, masih nonton juga di live YouTube RRI Singgaraja Official. Pagi hari ini di obrolan sepada kita masih bahas soal
fenomena yang pasti deket banget sama kehidupan kita sebagai pengguna media sosial. Dan aku masih sama Kak Komang Widya Sastri dari anggota KNPI Kabupaten Buleleng. Nah, Kak Widya, kalau menurut Kakak, kenapa ya sekarang itu orang bisa begitu berempati sama orang jauh, tapi justru keras sama orang yang ada di kolom komentar? Oke, biasanya itu berempati ya, Kak. Ngomongin berempati itu kan kita peduli dan langsung terjun langsung untuk membantu orang tersebut. Biasanya memang orang-orang itu gimana ya? Emang lebih peduli ke orang jauh ketimbang yang ada di dekat kita. Oke, karena kadang nggak saling kenal, tapi kita jadi lupa ya Iya, kalau yang ada di balik akun itu juga sebenarnya manusia gitu iya kan. betul. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur emosi, kalau lihat postingan yang bikin kesel, lebih baik langsung komentar atau mungkin kita kasih jeda dulu. Mungkin Kak Widya bisa kasih sedikit tips supaya kita nggak gampang ikut arus emosi. Oke, kalau kita melihat seperti yang kakak bilang tadi, tentu saja kita harus memberikan jeda terlebih dahulu karena Mm-mm. kita harus mengetahui faktanya terlebih dahulu sebelum kita berkomentar. Sama halnya seperti kita harus menyaring sebelum men-sharing. Oke, kayaknya ini memang penting untuk diterapkan gitu ya, Iya, karena 1 menit untuk mikir itu kadang bisa menyelamatkan kita dari komentar yang nantinya kita sesali sendiri. Nah, kalau kita lihat seseorang itu lagi dihujat rame-rame di media sosial, menurut Kak Widya apa yang sebaiknya kita lakukan? Ikut komentar atau mungkin memberikan dukungan atau diam aja deh? iya, kembali lagi kita harus mengetahui faktanya terlebih dahulu. Kalau memang sudah faktanya kita ketahui dan apa yang sebenarnya terjadi, baru kita memberikan dukungan atau sifatnya yang mendukung kalau memang faktanya itu benar. Oke, berarti kalau misalnya kita diam pun kayaknya itu belum tentu salah Iya, ya, betul. karena kalau kita ikut menambah keramaian juga itu belum tentu membantu Iya, seperti betul itu, malah bikin sekali. ricuh nantinya. Banyak yang bilang algoritma media sosial itu lebih suka konten yang bikin emosi Iya, kayaknya. Menurut Kak Widya, apakah algoritma itu juga ikut membentuk kebiasaan netizen yang makin gampang marah? iya betul sekali. Karena saya juga pernah mendengar bahwa bad news is good news, kan gitu Ya. Kak ya. Karena di saat sekarang ini biasanya seperti yang sudah dikatakan tadi itu memang benar berita-berita yang sekarang muncul itu seperti korupsi, kekerasan. Kan di sana tuh kita terpacu juga emosi gitu. Oke, berarti bukan soal karakter penggunanya aja, tapi ya Iya, lingkungan digitalnya juga ikut iya mempengaruhi betul sepertinya sekali. teman Pro 2. Kalau dulu kita diajarkan untuk mencari tahu dulu sebelum menilai seseorang, benar kan? Kalau menurut Kak Widya, apakah budaya itu sekarang mulai memudar? Sebenarnya budaya itu masih relevan di zaman sekarang. Hanya saja netizen Indonesia itu masih tidak memahami hal tersebut. Jadi ada beberapa yang mungkin masih menjalankan atau menggunakan hal tersebut, tapi terkadang ada juga beberapa yang lupa dengan hal tersebut. Oke, berarti kamu teman Pro 2 jangan buru-buru percaya dong, jangan buru-buru menyimpulkan. Nah, kalau misalnya boleh nih, Kak Widya menitipkan satu pesan untuk anak muda yang lagi dengerin atau mungkin lagi nonton kita hari ini yang hampir setiap hari hidup di media sosial, apa yang paling ingin Kak Widya sampaikan? Oke, kalau dari aku, untuk kita semua yang menggunakan media sosial, tentu saja di media sosial itu kita harus berani berpendapat karena kita di Indonesia ini merupakan negara yang demokrasi. Namun, dalam kita menggunakan media sosial, tentu saja kita harus mengetahui apa etika-etika baik dalam menggunakan media sosial tersebut. Apalagi saat sekarang banyak isu-isu yang sangat memacu emosi kita. Tetapi yang jelas kita harus men-sharing sebelum menyaring, sebelum men-sharing. Seperti itu, Kak.
Oke, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0811399154. Ada juga yang sudah komen di live YouTube RRI Singaraja Official pagi hari ini. Aku mau ketemu sama Gustimade Eni Marhaini yang mau bertanya, "Hai Kak Widya, mau tanya dong, apakah ada faktor pendidikan yang mempengaruhi kualitas komentar dari netizen Indonesia?" Kalau menurut saya tentu saja ada faktor pendidikan yang bagaimana Kak? Faktor pendidikan yang mempengaruhi kualitas komentar dari netizen Indonesia. Iya, tentu saja karena pendidikan itu kan sangat penting di kita karena pendidikan juga kita dapatkan dari kecil hingga sekarang. Maka dari itu menurut saya sangat berpengaruh. Oke. Kemudian Benson Dika 673 mau bertanya, kenapa kita masih mengagungkan budaya timur yang sopan, padahal medsos bukan membuka mata bahwa sebenarnya orang kita barbar. Kalau menurut saya bukan berarti kita juga mengagungkan budaya timur, hanya saja kita harus juga memahami budaya kita sendiri. Oke, kita ke pertanyaan dari WhatsApp di 0811399154. Hai Kak Widya, menurut kakak orang yang diam melihat cyberbullying itu termasuk ikut bersalah nggak sih? Kalau dia cuma diam aja. Oke, kalau dari saya tentu saja juga bersalah. Karena kalau memang kita menemukan cyberbullying, kita juga harus mengetahui apa penyebabnya. Dan juga kita harus peduli terhadap cyberbullying tersebut. Peduli bukan berarti kita harus diam. Oke, mungkin ikut melaporkan Iya, atau betul sekali. ikut mendukung seperti Iya. itu ya, membantu korbannya seperti apa. Oke, kalau seseorang sudah minta maaf atas kesalahannya, menurut kakak masih pantas nggak terus dihujat bertahun-tahun? Kalau menurut saya, memang untuk memaafkan orang itu sangat susah. Tapi di hidup kita yang sekali ini, kita juga harus memaafkan orang. Seberapa besar pun kesalahannya, kita harus memaafkan walaupun luka yang diberikan itu mungkin sulit untuk dilupakan. Oke. Kak Widya, lebih bahaya mana menurut kakak? Netizen yang asal menghujat atau influencer yang sengaja bikin konten kontroversial? Sebenarnya dua-duanya sih Kak yang sangat berbahaya karena itu kan di media sosial ya Kak. Karena di media sosial juga menjadi jejak digital yang sulit dihilangkan. Oke. Terus selamat pagi Kak Widya. Sekarang banyak orang bilang aku kan cuman jujur. Kalau menurut kakak itu benar jujur atau mungkin kadang cuman pembenaran untuk menyakiti orang? Oke, sebenarnya kejujuran itu merupakan nilai yang sangat bagus. Hanya saja kita dalam berjujur itu tentu saja juga harus memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Kita tidak boleh egois hanya memikirkan perasaan diri kita sendiri. Oke, satu pertanyaan lagi dari teman Pro2 yang masuk. Selamat pagi Kak Widya. Kalau suatu hari kakak sendiri jadi korban penghakiman massal di media sosial, apa hal pertama yang akan kakak lakukan? Hal yang pertama, saya akan speak up atas kebenaran yang telah saya lakukan. Jadi tidak semena-mena saya akan mengomentari teman-teman yang ngejat saya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Kak Widya, menurut kakak sekarang orang itu lebih takut melakukan kesalahan kah atau lebih takut dihakimi sama netizen? Sebenarnya dua-duanya sih Kak. Karena juga untuk dihakimi itu memang hal yang menakutkan, tapi selagi kita benar, juga kita harus berani menyuarakan kebenarannya itu, Kak. Oke, satu yang terakhir untuk Kak Widya. Menurut Kak Widya, apakah sekarang kita lebih sering melihat kesalahan orang dibandingkan melihat usaha seseorang untuk berubah? Ya, kalau dari sekarang itu di media sosial memang saya sering melihat ya Kak, emang kesalahan orang lebih dinilai oleh orang-orang lain daripada usahanya. Oke, wow, terima kasih banyak Kak Widya. Sama-sama, Terima kasih Kak. juga untuk teman Pro2. Jadi obrolan kita hari ini mengingatkan kalau media sosial itu memang memberikan ruang untuk semua orang bersuara, tapi kebebasan itu selalu datang bersama tanggung jawab. Karena setiap komentar yang kita tulis, setiap unggahan yang kita bagikan, bahkan setiap tombol share yang kita tekan, semuanya bisa berdampak pada kehidupan orang lain. Jadi mungkin mulai hari ini sebelum ngetik sesuatu, kita bisa kasih jeda sebentar dan bertanya ke diri
diri kita sendiri, apakah komentar ini akan membuat keadaannya lebih baik lagi atau justru memperkeruh suasana. Kak Widya, terima kasih banyak waktunya hari ini. Dan tentunya untuk kamu yang sudah mendengarkan, sudah nonton, sudah ikut berkomentar, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik